Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bapak Ibu sekalian, calon Dhuyufur Rahman yang pada hari ini sebenarnya pada saat ini Bapak Ibu sudah menjadi tamu-tamu Allah. Sekarang ini menjadi tamu Allah, percaya atau tidak? Kita ini berada di rumah siapa ini? Allah. Bapak Ibu nanti ke sana juga ingin berkunjung ke rumah Allah sama-sama. Jadi ketika seseorang berada di masjid, berarti dia adalah Dhuyufur Rahman atau Dhuyufur Rahman atau tamu Allah. Tamu ini akan dilayani oleh pemilik rumah sesuai dengan etika, sesuai dengan perilaku tamu tersebut di rumah Allah. Jadi pelayanan dari pemilik rumah, pelayanan dari Allah Ta'ala sebagai pemilik masjid, bukan milik Darul Fatah, bukan milik masyarakat, tapi ini milik Allah Ta'ala. Akan diberikan pelayanan itu akan diberikan sesuai dengan perilaku dari orang-orang yang berada di rumah Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kira-kira ketika Menteri Agama mengumumkan bahwa pemberangkatan ibadah haji, jemaah haji tahun ini ditunda, kira-kira apa perasaan Bapak Ibu sekalian? Apa kira-kira senang, sedih, atau ambyar? Ambyar. Ya, antara sedih dan ambyar. Tapi belum ada yang syukuran kan? Belum ada yang walimahan. Khawatirnya sudah ada yang walimahan, syukuran, berangkat. Itu banyak kejadian juga. Tapi bukan haji, biasanya umroh. Sebenarnya sih dibilang perlu nggak perlu sebenarnya, karena tradisi sebenarnya dibilang salah juga enggak, dibilang sunnah juga enggak. Walimahan haji, syukuran haji, orang mau berangkat ke masjid Allah, tapi nggak masalah kalau mau ngadain ya silahkan saja. Cuma kadang-kadang takut salah niat aja nanti, takut salah niat. Kalau mau beribadah, mau ke masjid, syukuran dulu. Daripada syukuran, walimahan lebih baik nulis wasiat. Oh, serius ini Pak, selain nulis wasiat, coba nanti bapak-bapak ibu ke sana itu, setiap habis sholat 5 waktu, baik di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, pasti setelah sholat fardu dilanjutkan dengan sholat jenazah. Dan sholat jenazah itu bukan 1-2 orang biasanya. Setiap 5 waktu itu yang meninggal dunia itu puluhan orang. Ya. Dan dari Indonesia banyak juga. Nah, siapakah mereka? Itu bukan wewenang manusia. Tapi wasiat itu perlu. Jadi, loh Ustaz, kenapa kok belum pernah ada himbauan dari pemerintah, dari manasik waktu itu suruh nulis wasiat? Ustaz Hari yang nyuruh. Sebenarnya Rasulullah yang nyuruh. Cuman Bapak Ibu ini kadang-kadang kalau nulis wasiat itu konotasinya langsung mati. Jangankan ke Mekah Madinah, jangankan sampai ke Arab Saudi yang perjalanannya ribuan kilometer. Perjalanan safar saja 80 kilometer saja, 100 kilometer sini ke kota bumi saja itu dianjurkan untuk nulis wasiat.
Kapan diperbolehkan, dianjurkan seseorang menulis wasiat? Satu, ketika mau bepergian. Karena kita tidak terbiasa itu, maka seolah-olah itu tabu. Mama sama papa kok nulis wasiat cuman ke kota bumi aja, kita ngeri-ngeri sedap loh mah. Jangan, ya ini serius Pak. Sunnah yang ditinggalkan sebenarnya karena tidak terbiasa. Jadi ada beberapa sunnah yang ditinggalkan oleh umat Islam, diantaranya nulis wasiat. Satu perlunya, ya siapa yang bisa menjamin pulang dengan selamat? Ustaz, kalau cuma kedar patah wasiat gak? Itu bukan urusan, terserah itu. Jangan sering-sering amat pula. Tapi yang pertama tidak ada jaminan. Siapapun gak ada yang jaminan. Yang kedua, ya kita kan Bapak Ibu kan punya rahasia. Mungkin nyimpen uang di kotak rahasia, mungkin punya dinding-dinding rahasia, atau mungkin punya simpenan-simpenan rahasia Bapak-bapak ini. Loh, saya juga sering menghadapi ini Bapak Ibu sekalian. Sudah meninggal dunia, tiba-tiba ada seorang wanita bawa anak datang pula. Meninggal, yang datang emak sama anak dari beberapa tempat lagi. Karena nggak nulis wasiat. Yang ketawa-ketawa ini kayaknya ada. Maksudnya mungkin ada pesan yang belum tersampaikan. Anak-anak kita, keturunan kita itu lebih merespon wasiat ketimbang syariah. Jadi wasiat itu bagi ahli waris itu kayaknya lebih harus dilaksanakan ketimbang syariat agama. Wah, ini wasiat ini. Jadi seolah-olah lebih sakti daripada Al-Qur'an dan hadis. Walaupun sebenarnya Quran dan hadis lebih sakti, betul kan? Tapi mereka itu lebih melihat, mendengar, taat dengan wasiat ketimbang Quran hadis. Jadi wasiat itu sangat perlu sekali ketika bepergian. Jangankan sampai ribuan kilometer, 100 kilometer saja sudah dianjurkan nulis wasiat. Yang kedua, ketika sakit, karena sakit itu juga merupakan isyarat. Kalau cuman flu ya nggak usah lah, baru flu aja nulis wasiat. Nah, kalau sudah positif COVID, nah baru. Tapi positif COVID pun insya Allah 80% sembuh. Ya, intinya kalau sudah sakit segera, gitu. Apalagi udah ngelihat malaikat Israel, cepatlah itu. Cepat, karena duluan siapa yang dia nyabut kita atau kita yang nulis? Ustaz masih sempat nggak ketika kita ngelihat malaikat? Sudah berat, masih sempat ngomong ngobrol, tapi malaikat Israel itu kan kadang-kadang menampakkan dirinya. Ada yang langsung jebret, ada yang diperlihatkan dulu, diayun-ayun dulu. Jadi ada yang disiksa dulu, ada yang diayun dulu, ada yang langsung, ada yang pelan, ada yang cepat. Nah itu udah urusan suka-suka Israel aja. Kalau malaikat Israel tugasnya hanya cabut. Untung malaikat Israel itu mencabut nyawa sesuai dengan perintah Allah. Seandainya malaikat Israel itu mencabut nyawa tanpa pesanan Allah, corona kemarin banyak yang mati, Pak. Karena nganggur dia. Wah, itu kata orang kita. Jadi kembali kepada masalah Dhaifur Rahman, tamu Allah, bahwa kita tidak perlu bersedih sampai masalah kita. Ya Allah, saya sudah berusaha, saya sudah nabung, saya sudah. Itu sudah merupakan jerih payah. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan jerih payah Bapak Ibu sekalian, peras keringat, hadir mendengarkan manasik thalabul ilmi,
dan berbagai usaha sudah dilaksanakan, itu tugas kita. Manusia merencanakan. Manusia hanya mampu sanggup merencanakan. Keputusan finalnya sebenarnya bukan pada pemerintah, bukan pada pengelola, tapi keputusan finalnya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat pun juga sudah disebutkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi man istata'a tergantung dari kemampuan. Kalau kemauan bukan dari kemauan, tapi pahalanya tergantung kemauan. Inilah yang membedakan antara tugas, jadi utama kita adalah kemauan, yaitu an-niyah. Allah mencatat kemauan, namun hasilnya adalah kemampuan kita. Jadi finalnya pada apakah pahala atau imbalan atau balasan dari Allah itu tergantung pada berangkat atau tidak. Bukan itu standar dan ukurannya. Bapak Ibu ini sebenarnya sudah nawaitunya yang sudah 100%, insya Allah sudah dicatat oleh Allah melaksanakan ibadah haji walaupun belum melaksanakan haji. Sudah dicatat itu, tergantung berapa prosentase kemauan pengorbanan kita. Pengorbanan itu tidak disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Dan itulah keadilan Allah ketika Rasulullah menyampaikan kepada para pasukan, yang ikut berperang. Waktu itu perang Tabuk, beliau berangkat dengan rombongan pasukannya, kemudian sampai di sebuah tempat beliau dan pasukannya beristirahat. Beliau menyampaikan mensupport para umat Islam yang berangkat berperang, taujih, memberikan nasihat. Kemudian di sela-sela beliau menyampaikan itu ada kata-kata inna fil madinati larijalan. Inna fil madinati larijalan. Sesungguhnya di Madinah, di kota Madinah sekarang ini ada sekelompok orang yang tidak ikut berperang bersama kita. Di Madinah, di kota, ada sekelompok orang yang tidak berangkat perang. Gak ikut rombongan kita yang susah payah, panas terik matahari, lelah, berkorban harta, berkorban jiwa, tenaga. Ada kelompok orang yang tidak ikut rombongan kita, tetapi mereka mendapatkan pahala sama dengan kita. Coba kira-kira protes gak orang yang ikut rombongan ini? Ada kelompok orang gak ikut perang, mereka ada di Madinah, tapi pahalanya sama dengan rombongan yang ikut berperang. Bingunglah sahabat, kok enak bener tuh orang. Enak bener mereka ini, gak ikut capek-capek, gak ikut berkeringat, gak ikut berdebu-debu, gak susah payah, pahalanya sama. Enak amat tuh orang. Sahabat kan langsung merespon, siapa mereka ya Rasul? Ya, kan. Karakter sahabat ini adalah karakter orang yang haus dengan ilmu, karakter orang yang mereka itu haus dengan imbalan-imbalan dari Allah Ta'ala. Kok bisa? Siapa mereka ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, mereka itu sebenarnya juga ingin sama seperti kita. Mereka keinginannya kuat untuk berangkat perang itu ingin sebenarnya, sehingga mereka datang kepada Rasulullah
hanya untuk absen ya Rasulullah. Saya sebenarnya kepingin ikut bersama rombongan, cuman saya kondisinya begini ya Rasulullah. Saya nggak bisa ikut berangkat karena uzur saya begini, saya sakitnya begini, saya tidak mampu untuk begini, saya tidak sanggup untuk begini. Saya hanya bisa berdoa ya Rasulullah. Tafidu a'yunuhum minad dammi hazanan gitu. Mereka berikan izin, minta izin kepada Nabi karena kondisinya tidak mampu berangkat sambil meneteskan air mata. Tafidu minad dammi hazanan. Pulang. Akhirnya diizinkan Rasulullah karena memang tidak. Sehingga mereka itu adalah orang yang ingin berangkat tetapi terhalang oleh uzur syar'i. Habasahumul uzur, kata Nabi. Seandainya tidak ada uzur, pasti mereka berangkat. Sama seperti sekarang ini, seandainya tidak ada uzur, pasti Bapak Ibu berangkat. Karena kondisi halangan yang tidak bisa untuk dilanjutkan, maka orang-orang tersebut mendapatkan pahala yang sama dengan orang-orang yang besar pahalanya. Ini pun juga sama terjadi pada contoh misalnya kemarin ya, ada himbauan dari pemerintah, ada himbauan dari aparat, sampai aparat itu belusukan ke masjid-masjid menghimbau, surat, babinnya datang, kamtibnya datang, RT-nya datang menghimbau kepada masjid-masjid supaya tidak menyelenggarakan sholat Jumat di masjid. Siapa yang menyelenggarakan bakal dipanggil ke Polda. Ya, di mana-mana masjid-masjid, apalagi masjid yang besar-besar. Kalau masjid kecil-kecil memang ada yang, tapi masjid yang agak besar-besar langsung didatangi supaya tidak menyelenggarakan sholat Jumat, supaya tidak menyelenggarakan sholat jamaah. Coba, yaitu masalahnya urusannya bukan urusan kita, itu antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma ketika sudah ada perintah instruksi seperti itu, kita nggak bisa. Ya Allah, kami kepingin sholat hadir di masjid, kami rindu dengan masjid, tapi kenapa kok masjidnya dikunci, masjidnya ditutup, masjidnya tidak bisa boleh dipakai untuk sholat. Disinilah letak yang membedakan antara orang yang terbiasa beramal soleh, terbiasa beribadah, dengan orang yang tidak terbiasa. Kalau orang yang tidak terbiasa sholat di masjid, begitu ada himbauan sholat saja di rumah, pahalanya juga sama dengan di masjid, alhamdulillah, emang itu yang gue cari. Ya, kebetulan sesuai benar dengan kebiasaan dan keinginan. Biasa kagak ke masjid, ada perintah nggak sholat ke masjid, alhamdulillah. Orang semacam ini kagak dapat pahala masjid. Yang mereka mendapatkan pahala sholat di rumah sama dengan pahala di masjid itu kalau orang tersebut sudah terbiasa sholat di masjid. Nggak sama. Alhamdulillah, sama kan pahalanya? Iya, sama menurut lo. Kita pahalanya sama. Kita, lo kali. Itu yang membedakan antara orang yang terbiasa berbuat baik, kemudian dia tidak bisa berbuat baik karena terhalang oleh kondisi, maka orang tersebut tercatat sudah berbuat baik. Itulah yang disebut dengan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Ada orang yang sudah terbiasa bangun malam, qiyamul lail. Biasa qiyamul lail itu bukan sesuatu yang hebat. Kadang-kadang saking hebatnya ingin memberitahu orang lain, tapi supaya tidak terkesan riya, update status. Alhamdulillah, Allah telah memberi karunia saya bisa bangun jam 3 hari untuk qiyamul lail. Update status qiyamul lail. Dia tidak ingin pamer. Alhamdulillah, saya bisa baca Quran dari jam 2 pagi. Alhamdulillah, saya bisa khatam Quran bulan Ramadan ini 4 kali, 3 kali.
Itu nggak ngapa pula pakai ada status. Yang tadinya sudah bagus-bagus masuk ke rekening pahala, update status, hilang semua rekeningnya. Hilang semua rekening. Amal soleh, ibadah kepada Allah nggak usah dikasih tahu orang lain. Kalau orang tahu ya terserah, tapi memberitahu dengan keinginan biar dianggap main ini sudah masuk dalam pasal ria. Kalau orang tahu ya nggak masalah, kita infak sedekah, orang tahu terserah. Ada orang lelang saya 1 juta, saya 50, terserah, orang tahu ya wajar. Nggak wajar, nggak masalah. Tapi keinginan memberitahu orang lain dengan maksud supaya ada pujian, supaya ada nilai, supaya ada. Yang kadang-kadang memberitahu kepada orang lain itu bisa jadi amal soleh yang bagus juga. Tapi itu pengecualian. Contoh kasus misalnya, contoh kasus memberitahu itu menjadi amal soleh yang baik dalam kasus tertentu, pengecualian. Contoh seperti yang terjadi pada seorang tabi'in yang bernama Hasan Al-Basri. Beliau termasuk ulama kondang, bukan ulama kondangan. Kalau ulama kondangan itu ceramah-ceramah kondangan mesti dia. Ulama kondang itu ulama terkenal yang memang disegani. Nah, waktu itu masih ada perbudakan, ada budak di mana-mana. Di Indonesia masih ada. Masih Pak ya? Oh, Palembang sama. Palembang budak itu Pak ya? Oh, tidak ada insyaallah. Masih ada budak, mereka lapor kepada Imam Hasan Al-Basri, ya wahai Tuan Guru, Anda kan seorang ulama yang kalau Anda berbicara insya Allah mereka akan nurut. Orang-orang itu akan nurut. Umat Islam akan dengar dan akan tolong sampaikan kepada orang-orang yang punya budak seperti kami. Kami udah lelah jadi budak. Kami sudah capek jadi budak. Tolong ceramahlah, khutbah Jumat tentang motivasi membebaskan budak. Mudah-mudahan derajat kami itu naik menjadi manusia biasa, bukan budak lagi. Oh, insya Allah diterima. Jumat pertama ditunggu, beliau tidak berbicara tentang membebaskan budak. Nah, orang budak-budak itu, Ustadz ini gimana? Katanya iya tapi nggak mau melaksanakan. Ustadz Jarkoni bisa ngujar esok lakoni. Minggu kedua ditunggu, enggak juga berbicara tentang motivasi bagaimana membebaskan budak. Minggu ketiga, wah udah suuzon aja tuh budak-budak dengan Imam Hasan Al-Basri. Baru pada Jumat keempat beliau menyampaikan tentang keutamaan membebaskan budak dan memotivasi jemaah sambil menceritakan tentang kepribadian beliau sendiri. Setelah selesai sholat Jumat, barulah ada orang-orang pada membebaskan budak. Alhamdulillah, ternyata budak-budak bisa menjadi orang yang sama dengan yang lain. Statusnya naik, kastanya naik. Kemudian budak-budak itu senang dan ngeluruk lagi ke tempatnya Imam Hasan Al-Basri. Ustadz, kenapa kau nggak bicara dari sejak kemarin? Kenapa nggak dari Jumat? Kita udah lelah nih. Kenapa nggak udah gitu, nggak terima kasih pula lagi? Kenapa nggak dari dulu-dulu ngomong kayak gini? Bukannya aku nggak kepingin menyampaikan ini kepada masyarakat, tapi aku ingin ketika aku menyampaikan ini, aku yang memulainya dulu. Dan saat itu aku belum punya uang, aku kumpulin duit, aku kumpulin uang, aku tabung, sehingga pada Jumat keempat aku sudah punya tabungan untuk membeli seorang budak, dan hari itu juga aku bebaskan. Sehingga orang-orang tahu bahwa aku telah membebaskan budak, dan aku sampaikan bahwa Ustadz ini nggak cuma ngomong doang, yang akhirnya semua orang. Nah, menyampaikan kebaikan untuk memotivasi orang supaya berbuat baik juga, itu bukan riya namanya, bukan riya. Ya baik, tadinya saya diberi amanah, ini belum masuk ke tema ini Pak.
baru prolog ini Bu. Kita sampai jam berapa nih sepakatnya? 11. Waduh, habis nih Pak. Jadi tadinya mau tema, tapi begitu tema ini untuk jemaah yang mau berangkat, ya batal lagi temanya. Tapi nggak apa-apa. Tadi tergantung kemauan Bapak Ibu sekalian. Itu akan nilainya sebesar. Kita ini sama-sama calon jemaah haji yang tidak jadi berangkat, tapi nilainya beda-beda. Ya. Sama orang di masjid sholat jemaah, kelihatannya dapat 27 derajat berlipat kali 27 kali, tapi beda-beda. Sama-sama masukin ke kotak infak 50.000 rupiah, 50 nilainya sama? Tidak. Nilainya berbeda. Ada yang nilainya zong, ada yang nilainya dilipat gandakan 10 kali, ada yang dilipat gandakan 700 kali, ada yang dilipat gandakan di atas 700 kali. Itu innallaha wallahu yudha'ifu liman yasha, dalam ayat tentang sedekah dan infak surat Al-Baqarah itu kan ayatnya berbunyi, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang berinfak itu akan seperti orang yang menanam 1 biji, kemudian biji itu tumbuh menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkai itu tumbuhnya 100. Jadi 1 biji yang ditanam akan menumbuhkan 700 kali, 100 kali 7. Tapi di ayat penutup Allah menutup, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan itu suka-sukanya Allah, kehendak Allah. Jadi nggak bisa kita atur. Kenapa nggak 700? Ya nggak bisa. Prerogatifnya Allah. Jadi masalah berapa kali dilipat gandakan, bahkan sampai zong, sampai enggak dilipat gandakan pun, bahkan dibatalkan pun juga itu kehendak Allah Ta'ala. Apa yang membedakan? Apa yang membuat nilainya berbeda? Sehingga sama pekerjaannya, sama ibadahnya, output dan outcome-nya berbeda, dan hasilnya pun juga berbeda. Ayyukum ahsanu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana yang paling berkualitas? Artinya aspek yang membedakan nilai ibadah itu adalah kualitas. Dan kualitas itu yang paling substansial adalah yang ada di dalam hati. Itulah kehebatan syariat Islam. Yang dinilai oleh Allah memang lahiriah dinilai. Apa yang kita lakukan secara lahiriah kelihatan. Tetapi yang menentukan nilai itu adalah aspek batiniah yang ada di dalam hati kita ini. Kalau untuk urusan KPK, untuk urusan manusia hanya dituntut yang lahiriah, tidak sanggup mendeteksi masalah batiniah, sehingga mau dibelokin ke kanan ke kiri ya karena nggak ngelihat, ya suka-sukanya. Sehingga kalau pada kasusnya Novel Baswedan nyiram air, nggak sengaja kok saya, nah ini terserah. Karena hati kita yang saya nggak sengaja korupsi, saya nggak niat korupsi juga, mau apa? Bebas juga bisa. Itu suka-suka, tapi Allah Subhanahu wa taala akan membuka rekaman. Jadi hati kita itu nanti, Bapak Ibu sekalian, itu ada CCTV, dan tidak ada CCTV yang sanggup merekam hati kecuali CCTV-nya Allah Ta'ala. Jadi ketika kita menolak, enggak kok saya nggak sengaja, saya nggak tahu, saya bingung, saya lupa, dibuka CCTV-nya oleh Allah.
hati yang dibuka. Coba kecanggihan dari rekaman Allah Ta'ala itu adalah merekam, bukan merekam lahiriah, tapi merekam hati kita. Dan itu semua catatannya ada dan tidak ada yang terdelete, terhapus. Baik, sebelum ini tinggal sedikit lagi, saya buka aja tanya jawab yang intinya sebenarnya nanti pada haji itu sebenarnya kelihatannya ibadah ritual, tetapi yang menunjukkan hasil artinya ukuran diterima atau tidaknya ibadah ritual itu adalah pengaruh dari ibadah tersebut berdampak atau tidak. Contoh seperti ibadah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau ada orang yang STMJ, apa STMJ? Salat terus, maksiat jojong, berarti belum salat, salatnya belum berdampak dia. Belum berdampak. Salat yang benar yang baik itu punya ngefek. Demikian pula dengan haji. Semua ibadah ritual diterima oleh Allah atau tidaknya, besar kecilnya tergantung pada ngefek apa enggak ini dalam kehidupan sosial. Sampai pada masalah ibadah haji, apakah haji kita mabrur atau haji mabur? Beda kan? Mabur terbang maksudnya. Itu tergantung pada ngefek enggak haji itu tadi. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan barrul haji. Jadi mabrur, sesungguhnya haji yang mabrur itu apa ya Rasulullah, ditanya oleh sahabat. Kata Rasul, haji yang mabrur itu adalah haji yang tergantung dua hal. Yang pertama adalah linul kalam wa it'amut ta'am. Ngefeknya pada kata, perkataan dan pernyataan dan perbuatan, yaitu pada kata-katanya setelah pulang haji semakin enak didengar, tidak menyakiti orang lain. Kalimat-kalimat setelah sudah pasca haji ini sudah menjadi orang yang kalau bicara itu maknyes, ya, bukan nyelekit. Kemudian yang kedua it'amut ta'am, pasca haji orangnya semakin dermawan. Dua itu standar haji yang mabrur. Jadi bukan masalah VIP haji plus atau jerih payah di sana, bukan, itu mah sudah merupakan bagian dari perjalanan ibadah haji. Tapi ngefek enggak hajinya itu, baru mabrur enggaknya itu ada efeknya. Baik Bapak Ibu sekalian, sedikit mungkin nanti ada tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silakan ada? Sudah kelelahan kan? Lelah. Tapi nggak apa-apa, lelah di masjid masih dapat pahala. Lelah di masjid, apalagi lelah karena talabul ilmi. Ada Bapak Ibu? Baik, saya tadinya ingin berbicara tentang ini, tentang akhlak atau tentang dampak dari ibadah haji yang menjadikan seorang menjadi mabrur. Tapi insya Allah ya mungkin nanti panitia yang akan menyampaikan, apakah lewat
online, insya Allah akan saya sampaikan. Apakah nanti di tahun depan kita sebelum berangkat ketemu lagi, insya Allah perlu untuk kita kunyah-kunyah bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.